Hi everyone and hello good people, welcome back to my channel. So sorry aku udah lama banget gak bikin konten. Ya, sama seperti biasanya aku selalu minta maaf kalau aku udah lama gak up konten apapun. Dan aku ada berita terbaru untuk kalian. Ini merupakan berita yang bahagia buat aku. Jadi pada 3 minggu yang lalu channel aku baru saja berhasil dimonetisasi. Yang artinya apa? Setiap kalian menonton iklan yang ada di video aku, semua video aku, itu merupakan suatu penghasilan untuk content creator, yaitu aku sendiri. Dan juga kalian bisa nih support aku dengan cara mengaktifkan super thanks yang ada di fitur di bawah video ini. Aku ucapkan selamat buat kalian semua yang sudah melaksanakan rangkaian tes seleksi CPNS tahun 2024 ini. Semoga hasilnya bisa memuaskan ya teman-teman. Dan untuk kalian yang masih sedang dalam proses seleksi, aku ucapkan semangat dan semoga nanti bisa lancar sampai akhir, terus juga bisa memperoleh hasil yang terbaik. Terus kalian yang udah SKB CAT nih, berapa nih skor kalian? Boleh spill di bawah kolom komentar. Berapapun nilai kalian, semoga itu menjadi yang terbaik dan semoga bisa lulus ya teman-teman. Semoga itu bisa jadi keberuntungan dan rezeki untuk kalian. Nah, kalau kita semua sudah melaksanakan seluruh rangkaian seleksi CPNS ini, mulai dari SKB non-CAT, tes kesehatan, psikotes, dan lain-lain, sampai SKB CAT ini, terus selanjutnya kita ngapain gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS, itu nantinya akan banyak banget hal yang harus kita persiapkan dan kita perlukan. Terutama pada bagian administrasi dan juga pemberkasan. Karena kalau kita sudah lulus nanti akan ada pemberkasan ulang, dan katanya ini bahkan lebih momok nih dari pemberkasan sewaktu kita melamar di seleksi CPNS pada tahap awal. Karena jangan sampai kita sudah dinyatakan lulus tapi ternyata waktu pemberkasan akhir ada dokumen yang kurang ataupun ada dokumen yang nggak lengkap ataupun udah hilang. Wah, jangan sampai sih, itu bisa-bisa beresiko besar terhadap kelulusan kita. Jadi di sini aku sebenarnya mau sharing ya, sedikit sharing tentang sebenarnya hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan gitu saat kita sudah dinyatakan lulus nantinya. Dan hal ini juga sebenarnya sudah bisa sih dipersiapkan ketika kita sembari menunggu pengumuman akhir nanti. Flashback di tahun 2023, di mana masa-masa aku deg-degan menunggu-nunggu hasil pengumuman akhir seleksi CPNS tahun 2023 yang lalu. Sembari pengumuman, jujur li, aku benar-benar udah gak melamar pekerjaan apapun ya. Aku sudah pernah menceritakan kisahku ini ya di videoku yang ini ya. Jadi aku tidak melamar pekerjaan apapun karena aku merasa optimis banget. Aku merasa yakin, seyakin-yakinnya kalau aku bakalan lulus. Jadi kayak aku udah nggak pegang surat lamaran apapun. Aku nggak pernah sebar surat lamaran ke lowongan-lowongan pekerjaan karena seyakin itu aku untuk masuk. Tapi sebenarnya teman-teman, ini nggak bisa ditiru ya, karena menurut aku sih meskipun kita sedang dalam proses menunggu pengumuman akhir, alangkah baiknya kita juga sembari melamar gitu ya ke tempat yang lain. Terutama buat teman-teman nih yang memang punya ambisi besar dan juga keinginan besar untuk bisa bekerja di suatu perusahaan lah atau dimanapun tempat itu, please just do it. Please lakukan saja, please lamar aja ke semua lowongan pekerjaan yang dibuka dan yang kalian minati, lamar saja. Karena memang kita nggak akan pernah tahu loh, nanti kita bakalan lulus atau enggak gitu. Seandainya memang CPNS ini bukan merupakan rezeki terbaik kita, maka menurut aku sangat baik kalau kita sudah mempersiapkan amunisi-amunisi yang lainnya gitu. Jadi kalau kita udah melamar ke tempat yang lain, ya kita seenggaknya punya pegangan, kita punya second choice, kita punya rencana lain yang bisa kita realisasikan ketika kita memang belum rezeki di CPNS ini. Terus nanti kalau kita sudah dinyatakan lulus, gimana nih? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sih. Di antaranya adalah yang pertama itu berkaitan dengan administrasi ataupun juga pemberkasan. Lalu yang kedua adalah tentang atribut kejaksaan, termasuk juga seragam kejaksaan, yang mana itu juga perlu kita perhatikan nantinya kalau kita sudah lulus ya. Dan yang ketiga adalah persiapan atau kebutuhan untuk kita pergi ke satker kita atau satuan kerja kita. Yang pertama berkaitan dengan administrasi dan juga pemberkasan. Ini menurut aku harus banget kita persiapkan dan sangat-sangat bisa kita persiapkan itu mulai dari sekarang.
meskipun belum pengumuman ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita persiapkan, karena ada beberapa dokumen yang menurut aku tuh kita harus cari-cari dulu gitu, nggak langsung tersedia gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ijazah SD, SMP, SMA. Apalagi ijazah SD ini. Ini perlu banget kita persiapkan. Karena ya udah berapa tahun yang lalu itu, dan udah ada yang hilang-hilang mungkin ya. Dan kesemuanya harus sudah dilegalisir. So kalau ada yang belum dilegalisir, wah ini harus banget nih kembali ke sekolah dasar kita untuk legalisir. Begitupun juga dengan ijazah SMP, SMA itu semuanya juga harus dilegalisir. Ijazah kuliah pun juga harus dilegalisir, sehingga menurut aku ini akan membutuhkan waktu yang cukup, ya lumayan membutuhkan banyak waktu ya untuk kita melegalisir hal ini. Karena bisa jadi kita sudah nggak sedomisili atau nggak sewilayah dengan SD kita, SMP kita, dan seterusnya. Berikutnya adalah kita juga harus mempersiapkan SKCK ya. Seperti yang kalian udah tahu, SKCK kan ada masa berlakunya nih. Nah, kebetulan waktu itu aku udah habis masa berlakunya, jadi aku harus mengurus lagi SKCK. Jadi kalian tolong diperhatikan SKCK kalian apakah masih berlaku ataukah sudah melewati batas waktu. Kalau sudah melewati batas waktu ya kalian harus segera mengurus SKCK ulang, jadi perpanjangan gitu sih SKCK. Sehingga nanti waktu penguploadan berkas saat kalian udah keterima nanti sudah nggak perlu ngurus SKCK lagi karena masih dalam masa berlaku. Terus tahun 2023 itu juga diminta untuk mengupload surat keterangan belum menikah kalau memang belum menikah. Terus juga mengupload surat keterangan bebas nafza. Jadi memang untuk surat bebas nafza ini atau bebas narkoba itu memang diminta untuk membuat ulang ya untuk yang nafza ini. Tapi untuk tahun yang berikutnya, di tahun 2024 ini, nanti ya kita menyesuaikan aja kebijakan dari instansi apakah membuat ulang ataukah menggunakan yang sudah ada. Tapi kalau di 2023 sih kita membuat ulang ya, karena memang udah berapa bulan itu sejak kita tes kesehatan awal sampai pengumuman akhir udah cukup lama sih. Jadi membuat atau mengurus surat keterangan bebas narkotika lagi. Yang kedua adalah atribut kejaksaan. Untuk atribut kejaksaan itu yang pasti ada gamjak atau seragam kejaksaan. Ya kalau kalian lihat seragam yang coklat-coklat itu, nah itu adalah seragam kejaksaan. Dan kalau kita sudah dinyatakan lulus, itu menurut aku nih kita harus diusahakan ya untuk kita bisa segera memilikinya. Jadi nanti kita bisa ke koperasi di kejaksaan tinggi terdekat untuk memiliki semua hal itu. Dan untuk CPNS awal itu kita memang harus mengeluarkan biaya pribadi ya, kita harus membeli dulu karena memang kita belum diangkat sebagai PNS, kita masih CPNS. Jadi untuk awal ya kita harus membeli sendiri semua atributnya itu. Ya nanti kalau kita sudah diangkat sebagai PNS, nah barulah di situ kita bisa mendapatkan secara gratis ya, seperti kain untuk seragam, terus sepatu pantofel dan lain-lainnya kita bisa mendapatkan. Nah selain seragam, apalagi nih yang perlu kita beli, seperti sepatu pantofel hitam baik cewek maupun cowok. Terus juga ada atribut seperti pangkat, terus moods, pet atau topi untuk seragam kita, pin nama, dan yang paling penting itu kita harus sesuaikan dengan ketentuan gamjat ya, itu sudah ada aturannya tersendiri. Dan kejaksaan itu memiliki tiga jenis seragam, jadi ya kalian tahulah karena 3 seragam yang berbeda ya kita harus mempersiapkan semuanya agak lebih awal sih. Kenapa? Karena pada saat itu semuanya langsung rebutan, jadi kalau kita membelinya di akhir bisa jadi udah kehabisan stok dan nanti akan agak sulit untuk kita mencarinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini sih bisa kalian lakukan kalau kalian sudah dinyatakan lulus. Jadi yang ketiga adalah persiapan untuk kita menuju ke satuan kerja kita. Ya kasarannya sih persiapan untuk merantau. Kenapa? Ya karena kita nggak akan pernah tahu ya kita bakalan ditempatkan di mana. Karena sistem dari penempatan nantinya itu ya benar-benar ditentukan oleh pusat gitu. Jadi kalian perlu untuk mempersiapkan ya kayak koper, terus ya hal-hal yang perlu untuk kalian bawa saat kalian merantau nanti. Karena ya kita bakalan cukup lama ada di satker awal kita, kecuali kalau kita mendapatkan penempatan di domisili kita atau dekat domisili kita ya. Aku inget banget dulu waktu aku udah dinyatakan lulus itu aku langsung benar-benar berkoordinasi dengan keluarga tuh, kayak kita perlu apa saja nih yang kita beli itu untuk keperluan dan kebutuhan saat aku di perantauan nanti gitu. Dan terkait dengan sistem penempatan CPNS Kejaksaan, nanti aku bakalan membuat video yang secara khusus membahas sebenarnya bagaimana sih penempatan di kejaksaan itu. Jadi tunggu video aku ya teman-teman.
Oke, sepertinya itu adalah konten hari ini. Ya cukup singkat ya, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Ini untuk selingan biar kita nggak terlalu tegang dan nggak terlalu serius untuk membahas SKB dan CAT, SKB, CAT. Sekarang kita santai relax membahas hal-hal seperti ini. Jadi itu ya teman-teman, hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita menunggu pengumuman akhir seleksi CPNS Kejaksaan. Sembari kita menunggu, sembari kita mempersiapkan hal-hal tadi, kita juga harus berdoa terus dan yakin seyakin-yakinnya kalau kita bakalan dapat rezeki di CPNS Kejaksaan ini. Nah, di sini aku mau mengajak kalian untuk support aku dengan cara subscribe yang belum subscribe channel ini. Kalian juga bisa mengaktifkan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. Dan aku akan sangat-sangat berterima kasih ke kalian semua jika kalian sudah mengaktifkan fitur Super Thanks ini dan kalian support aku dengan cara memberikan Super Thanks yang ada di sini untuk aku dan untuk channel aku. Dan juga aku akan sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah support aku dengan cara tidak skip iklan yang ada di channel video ini. Karena setiap detik, setiap menit iklan yang kalian tonton itu bisa menjadi suatu support yang sangat besar dan sangat berharga untuk channel ini. So, big thanks buat kalian semua. Oke, itu dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah like video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten aku berikutnya.